Baik pemirsa PKTV, kita kembali lagi di Demokrasi Ekonomi Indonesia bersama Sekretaris Umum Yayasan Proklamator Bung Hatta, Bapak Ezrinal Aziz. Saya langsung saja kembali ke beliau. Pak Ezrinal, kira-kira kalau kita bandingkan sebenarnya kondisi koperasi di Indonesia saat ini seperti apa, Pak? Apakah sesuai dengan tujuan awal Bung Hatta dan yang sesuai dengan tertuang di konstitusi kita? Apakah seperti itu atau seperti apa, Pak? Ya, berdasarkan fakta-fakta, kita harus merasa prihatin dan sedih ya, karena demokrasi ekonomi di Indonesia atau gerakan koperasi di Indonesia seperti saya bilang tadi, pengaruhnya masih sangat kecil. Nah, ini tentu saja harus kita katakan bahwa ini menyimpang dari konstitusi kita. Jadi memang ada sejarah yang terputus ya, ketika Bung Hatta itu mencanangkan undang-undang dasar, kemudian sempat ada peristiwa sejarah kita yang kemudian digantikan oleh Soeharto ya, peristiwa G30S dan sebagainya itu, sehingga ada yang terputus. Pak Harto itu mindsetnya adalah dipengaruhi oleh ekonomi-ekonomi yang kita sebut dengan mafia Berkeley. Mafia Berkeley itu orientasinya atau anunya adalah liberal ya. Kemudian mengundang investor-investor asing, sehingga berdatanganlah investor asing itu mengeruk sumber daya alam kita, gas, minyak dan sebagainya. Ya, ini positif juga karena dengan demikian Indonesia tumbuh dengan pesat ya, karena banyak keuntungan dari sumber daya yang dikelola secara besar-besaran itu, dengan prinsip nanti adalah kalau ini ada investasi yang besar-besaran dari asing akan menetes ke bawah juga, masyarakat juga akan sejahtera. Itu cara berpikirnya seperti itu. Nah, tetapi kita lihat dari data-data, kalau sekarang sudah ada namanya Gini rasio ya, Gini rasio kita tidak menjadi baik ya. Pemerataan kurang ya, karena namanya kapitalistik itu ya, keuntungan yang terbesar diambil oleh pemegang saham ya. Makanya pemikirnya Bung Hatta itu jangan sampai yang sangat perbedaannya sangat mencolok, maka digalakkanlah oleh Bung Hatta itu koperasi itu yang tidak mencari keuntungan tetapi menyebabkan kesejahteraan yang merata. Nah, jadi ini yang kita upayakan supaya ada keseimbangan baru lagi ya, dengan menumbuhkan koperasi, memperbesar koperasi, kemudian akan mengimbangi sehingga tujuan kita pemerataan itu menjadi lebih terasa oleh masyarakat. Itu saya kira yang akan kita perjuangkan, diupayakan dalam program-program ini. Demikian Pak Teguh. Iya, Pak Ejinal. Kita tertinggal. Kira-kira kalau saya tarik bukan kesimpulan sebenarnya, penyebabnya apa, Pak? Hal demikian akhirnya terjadi di Indonesia ini. Ya, itu sangat mungkin di Indonesia ini karena konstitusi kita itu kuat sekali. Akan tetapi ini kan pelaksanaannya kan banyak yang menggarap undang-undang itu tidak paham tentang cita-cita founding fathers dan peran demokrasi ekonomi itu, karena itu tadi sudah terlanjur sejarahnya itu di mata kudanya itu liberalisme ya. Ini yang harus kita domprak. Kalau kemungkinannya sangat besar karena kita konstitusi kita itu seperti itu. Nah, swasta bukan kita musuhin, bukan. Bung Hatta pun membolehkan swasta itu. Swasta juga ada bagusnya, dia memberi kontribusi kepada tenaga kerja, kemudian pajak dan sebagainya. Tetapi pesan Bung Hatta jangan menggurita, jangan sampai memakan hak hidup rakyat banyak ya. Jadi misalnya mohon maaf, retail macam itu tuh harusnya diarahkan ke koperasi. Nah, contoh yang klasik juga kemarin itu kan CPO. CPO kita itu dikuasai swasta, minyak goreng kita nggak bisa ngatur. Padahal minyak goreng itu ditanam di tanah rakyat, tanah negeri kita ya, berarti milik rakyat kan.
dan produknya minyak goreng itu dipakai untuk rakyat. Ya. Nah, harusnya bentuknya itu mayoritasnya adalah koperasi, sehingga stabilitas harga, kan ini kan keseimbangan harga TBS dan harga CPO kan itu, ada minyak goreng. TBS petani maunya ya agak tinggi dan supaya sejahtera, tapi harga minyak goreng ya masyarakat pengennya rendah supaya mereka bisa terjangkau. Nah, keseimbangan ini kalau dalam koperasi sangat mudah, karena kalau kedua menjadi anggota koperasi semua, maka akan terjadi keseimbangan, karena tidak ada mencari untung di dalamnya. Tapi kalau ini dikuasai swasta, kan dia berusaha mencari untung yang setinggi-tingginya. Itulah. Jadi seharusnya hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu bentuknya koperasi atau BUMN. Kemudian juga sebagai contoh lagi di Amerika aja itu PLN itu udah bentuknya koperasi. Ini sangat memudahkan pemerintah. Pemerintah nggak usah ngatur-ngatur berapa harga KWH macam-macam ya, ditentukan mereka sendiri. Biayanya untuk kalau pakai solar ya biaya solar berapa, terus harga per KWH berapa ya dijual segala itu. Nggak perlu cari untung, dipakai sendiri oleh anggota-anggotanya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ekonomi kita makin demokratis, atau makin orang mendapat haknya sesuai dengan harganya. Tidak ada keuntungan yang lari ke pengusaha, sekecil mungkin ya pengusaha itu. Nah, itu contohnya. Contoh lagi ya startup sekarang ini mungkin rame kan, semua tahu startup pada mem-PHK ribuan orang. Tapi PHK startup itu bukan berarti startupnya jeblok, bukan, itu karena efisiensi, karena dia merasa lebih menguntungkan mem-PHK orang ya, supaya untungnya jadi lebih besar lagi. Nah, ini kan kurang baik. Kalau bentuknya koperasi barangkali tidak ada kebijakan untuk PHK itu. Karena yang dicari bukanlah keuntungan sebesar-besarnya, tapi kesejahteraan bersama. Jadi ini kesempatan sebenarnya kita mengambil alih ya, koperasi itu mengambil alih startup itu, atau startup itu kalau bisa digantikan lah dengan bentuk koperasi. Seperti yang dicontohkan di Amerika itu ada asisten rumah tangga yang tadinya dikelola oleh perusahaan penyalur tenaga kerja kan. Tapi dia lalu berpikir mengapa kita tidak membuat sendiri perusahaan ini. Jadi perusahaan itu dimiliki oleh asisten rumah tangga itu, bentuknya koperasi. Dan dia tidak perlu memberi keuntungan kepada bosnya, tapi dia memberi keuntungan pada dirinya sendiri. Nah, itu prinsipnya koperasi, dan itu bedanya. Sehingga dia bekerja, ketika dia sudah berubah koperasi itu, bekerja bukan untuk bosnya, bukan untuk perusahaan, tapi bekerja untuk koperasi miliknya sendiri. Sehingga dia bekerja dengan lebih nyaman, lebih ikhlas, lebih tulus, dan lebih sungguh-sungguh. Itu kira-kira bedanya, Mas. Jadi mungkin sekali, tapi itu tadi perlu perjuangan, perlu pemahaman bersama dari baik terutama ya elit-elit ya. Elit-elit baik di legislatif maupun di eksekutif ya, untuk membangkitkan demokrasi ekonomi ini. Terima kasih. Menarik sekali memang. Semoga nanti next ya dalam dialog-dialog itu akan muncul ide-ide atau gagasan besar terkait bagaimana sebenarnya Indonesia itu dengan berkonstitusi ya, dengan kita punya undang-undang, punya aturan, itu berkiblat pada kepentingan atau keuntungan bersama, tentu khususnya keuntungan pada masyarakat secara real ya. Tadi dikatakan bahwa pasal 33 itu kan sumber daya alam semua adalah dikelola oleh negara, namun untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan gitu ya. Pak, pertanyaan selanjutnya agar nanti juga mungkin bisa dibahas di episode yang lain. Sebenarnya idealnya kalau kita menurut konstitusi atau undang-undang yang berkiblat pada koperasi atau mungkin dalam aturan koperasi sendiri, idealnya melawan kapitalis atau dengan liberalisme tadi. Seperti apa seharusnya kalau kita bisa, mungkinkah ya dengan kondisi Indonesia yang saat ini kita bisa melawan mereka? Ya, betul. Sangat mungkin ya, karena konstitusi kita tuh kuat sekali. Tapi yang sadar ini yang harus ditambah-tambah terus ya.
Masalahnya yang menggodok undang-undang itu kurang paham, mohon maaf deh, kurang paham, tidak mengajak teman-teman yang paham koperasi untuk diajak berdiskusi, ya. Jadi apa namanya itu, Bung Hatta sendiri tidak anti atau anti, tidak, tetapi jangan mengganggu dalam itu kan pertama itu tadi sumber daya alam, kemudian koperasi, yang ketiga awasi sektor swasta. Sektor swasta tidak dilarang, tapi diawasi. Kalau CPO itu harusnya swasta minoritas. Kalau dia mayoritas ya itu tadi dia bisa bisa menyusarakan rakyat. Itu contoh-contoh. Nah, ini kita cari lagi apa-apa yang lain yang harusnya di backup secara penuh oleh pemerintah atau bentuknya koperasi. Kalau bentuknya koperasi tidak akan menyengsarakan karena anggotanya tuh dari berbagai pihak dan dirumuskan dalam di sana diselaraskan. Nah, contohnya aja konkretnya untuk sawit ya. Sawit itu kan kalau petani kan inginnya setinggi mungkin kan gitu kan. Tapi kalau konsumen kan ingin harga minyak gorengnya, nah, ini yang harus diimbangkan. Kalau itu betulnya koperasi mudah mencari keseimbangannya. Tapi kalau itu kapitalis, tentu kapitalis ingin TBS cari untung. Nah itu anunya ya. Nah sangat mungkin kita bukan anti kapitalis, kita bukan anti swasta. Swasta itu juga membangun. Makanya sekarang juga ada kan swasta itu harus ada CSR-nya, gitu kan, itu pajaknya juga memberi kontribusi kepada negara, kepada pemerintah ya. Tidak dianut, tapi jangan menggurita. Itu pesannya Bung Hatta. Awasi sektor swasta sampai dia mengambil bisnis-bisnis kecil-kecil juga, ya. Bisnis kecil itu biarlah untuk rakyat, ya. Minyak goreng itu biarlah untuk rakyat karena itu konsumsi rakyat. Kira-kira gitu, Mas Teguh. Ya, pemirsa PKTV, sebenarnya minyak goreng hanya contoh kecil yang disampaikan oleh Pak Azrinal dan banyak contoh-contoh yang lain. Nanti ke depan mungkin akan dibedah dengan mencontohkan dari sisi-sisi sektor-sektor yang lain. Pak, dalam hal ini kira-kira berarti tugas pemerintah untuk dalam proses ya mendisiplinkan ya atau melakukan secara konkret konstitusi itu apa Pak sebenarnya tugas pemerintah? Kalau pemerintah ini punya visi yang seperti dianukan oleh Founding Fathers, itu sangat mudah sekali. Undang-undangnya harus mengendorse koperasi. Sekarang ini kan undang-undang di bawah undang-undang dasar kan dijabarkan melalui undang-undang, ya. Nah itu tidak sejalan. Contoh saja, tidak ada endorsement undang-undang koperasi investasi itu yang mengendorse koperasi. Koperasi, bikin rumah sakit itu harus PT, itu undang-undangnya begitu. Padahal banyak tuh dokter-dokter tuh ingin ini bentuknya koperasi aja, misalnya gitu. Hampir semua investasi apapun itu acuannya adalah PT. Yang boleh hanya UMKM, itu kan membatasi sekali. Yang digalakkan UMKM-nya itu pun harus koperasi juga. Ada bank ya, bank ABN AMRO itu bank besar. Itu koperasi loh. Ketika dia mau bikin cabang di Indonesia, nggak boleh koperasi. Karena undang-undang asing, investasi asing hanya boleh bentuknya PT. Baik. Kemudian S Hardware, teman-teman tahu, nggak tahu di Bonang udah ada belum? S Hardware itu yang peralatan rumah tangga yang macam-macam itu. Itu koperasi di negara asalnya. Ketika dia mau buka cabang di Indonesia, nggak boleh koperasi. T gitu. Nah kan lucu ini. Padahal kita konstitusi kita koperasi. Itu yang saya tidak melihat tidak sinkronnya undang-undang dengan konstitusi. Dan ini nggak banyak yang tahu. Makanya dengan YBBN ini nggak bisa apa-apa. Banyak pihak supaya
paham ini, kemudian makanya kita ajak parpol-parpol ya, supaya nanti dalam membuat aturan-aturan atau mendedah peraturan-aturan sadar gitu. Banyak harus diperbaiki dengan undang-undang kita. Saya kira itu Mas Teguh. Menarik sekali. Pak, mungkin ada bocoran kira-kira program ini nantinya akan mengundang siapa-siapa saja, dan juga tambahannya kenapa partai politik juga diajak untuk berpikir terkait ini. Ya, alhamdulillah sudah cukup banyak ya, narasumber yang bersedia memberikan wawasannya ya. Di kalangan YBBH sendiri kita ada Bapak Sri Edi Suasono yang kita tahu ya pewaris ideologi Bung Hatta lah itu ya. Itu salah satu. Kemudian kita ada Bapak Fasli Jalal itu di YBBH juga, itu rektor Universitas Yarsi, dulu mantan Menteri Muda Pendidikan. Kemudian kita juga ada Pak Ahmad Arsyad ya. Ahmad Arsyad ini adalah penggagas atau yang sudah membuka koperasi berbasis masjid ya, koperasi syariah berbasis masjid di Bandung dan sekitarnya, Jawa Barat sudah ratusan ya, beliau itu endorse, kemudian berdiri dan tumbuh di Jawa Barat. Ini perlu kita kembang luaskan lagi ke wilayah-wilayah yang lain. Nanti kita akan wawancara khusus karena itu supaya bisa memberi insight, kemudian semangat ya, dari terutama yang di masjid-masjid ya. Aktivitas masjid kan, masjid mestinya aktivitasnya juga dari aktivitas ekonomi ya, aktivitas untuk masyarakat duafa kan itu. Nah, jadi ini dari semangat itu juga. Ada lagi Pak, kemarin saya baru ketemu juga Pak Edi Suwandi Hamid, mantan rektor UI Jogja, juga sangat dekat dengan Pak Sri Edi Suasono. Beliau juga menyatakan kesetiaannya. Terus Pak Refrison Baswir itu juga ekonom di Jogja yang juga vokal terhadap koperasi ya. Ada juga Awan Santosa, itu pakar koperasi, dia berkiprah di ICCS ya, Indonesian Consortium for Cooperative Innovation. Itu juga banyak wawasan yang bisa kita gali. Jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan. Kemudian juga kenapa parpol itu saya bilang tadi ya, parpol itu justru harus menjadi mitra kita karena dia bisa menyuarakan ya, bisa menyuarakan kebutuhan ini, dia bisa mempertanyakan, dia bisa membuat atau merevisi atau mengoreksi undang-undang. Nah, tentu saja kita ingin sekali masalah-masalah ini dipahami dan dikuasa menjadi misi daripada parpol-parpol yang ada. Saya kira parpol yang ada semua itu tentu saja menghendaki kesejahteraan rakyat yang banyak ya. Nah, marilah kita sama-sama kita pikirkan bersama-sama dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dulu Mas Teguh. Mudah-mudahan ini sangat menarik dan kemudian akan menjadi langkah awal dalam membuat ekonomi Indonesia ini benar-benar sesuai dengan konstitusi yang memang menguntungkan bagi masyarakat secara benar ya, secara bukan mengembangkan para kapitalis-kapitalis tadi yang akhirnya bisa merugikan malahan ya ke masyarakat ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sebenarnya Pak target dari Yayasan Proklamator Bung Hatta ini terhadap program-program yang seperti ini atau program-program lainnya tentunya di Indonesia ya, skala nasional? Ya, target kita tentunya adalah sebanyak mungkin key person ya, sosok-sosok kunci ya, di eksekutif, di legislatif, di masyarakat luas yang mempunyai pemahaman yang benar, kemudian bercita-cita, kemauan yang tinggi untuk mewujudkan demokrasi ekonomi ini. Saya ingin bercerita sedikit Mas, contoh sukses stories ya, yang mungkin bisa membuat ini saya terima ketika saya ikut training di Mondragon ya, melalui Zoom ya. Mondragon itu adalah koperasi yang sangat besar di Spanyol dan dia berusaha menyebarluaskan gerakan koperasi ini ke seluruh dunia. Waktu itu terutama targetnya adalah platform kooperatif, startup tapi kooperasi.
Nah, beliau tuh ada suatu cerita di situ, ada perusahaan multinasional di Australia, namanya CIMEC. Nanti bisa dilihat di Google. CIMEC itu perusahaan apa namanya itu alat berat ya, dia bisa bikin jembatan di tengah laut, ya, bikin kapal dan sebagainya, besar sekali. Awalnya perusahaan keluarga, tapi bertambah besar. Tetapi perusahaan ini sedang mengalami declining, nggak tahu mismanagement atau persaingan dan sebagainya, hutangnya besar. Ini perusahaan keluarga, dan keluarga itu berpikir saya nggak perlu lah saya punya saham di sini, tapi jangan sampai ini mati, jangan sampai liquid, jangan sampai pilot. Lalu dia bertanya kepada konsultan, gimana enaknya perusahaan, gimana menyehatkan kembali perusahaan saya yang sudah punya hutang yang numpuk ini. Nah, konsultan bilang sebaiknya ibu berubah menjadi koperasi. Kalau ibu memang, kalau anda memang tidak perlu lagi punya saham, berubah aja jadi koperasi. Loh, bagaimana berubah koperasi? Kami kan ini corporate seperti ini sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun, budaya kerja kami seperti ini, apa bisa berubah? Ya bisa saja, asal dilakukan perencanaan yang baik. Perencanaan itu apa ya? Merubah corporate culture-nya, soal penggajian, soal pengambilan putusan, pelan-pelan disosialisasikan. Ayo kita sama-sama, kita mau berubah supaya kita semua survive menjadi bentuk koperasi. Artinya koperasi karyawan. Ini menjadi milik karyawan, Anda semua lah pemilihnya. Mati hidup perusahaan ini tergantung Anda. Keputusannya di rapat, bagaimana penggajian macam-macam, Anda lah yang putuskan. Semua diputuskan secara demokratis. Memang perlu waktu, setahun saja waktunya untuk merubah corporate culture itu. Alhamdulillah, setelah berubah dari koperasi, dalam waktu setahun perusahaan itu survive, bisa membayar hutang-hutangnya. Dan seterusnya sampai sekarang bertambah besar malahan. Ini mungkin perlu studi khusus ya kalau Anda berminat di bidang ekonomi bisnis, bagaimana koperasi itu bisa menyelamatkan korporasi besar. Ini kan mungkin teman-teman tidak pernah terpikir, tapi kenyataannya begitu. Walaupun kemudian beberapa tahun yang lalu itu kembali lagi menjadi perusahaan keluarga, tapi ini tetap membuktikan bahwa koperasi itu tahan banting gitulah. Intinya itu. Jadi kembali ke pertanyaan awal ya, kita tentu saja di YPWA tidak punya target kita ya sebanyak mungkin orang paham, sebanyak mungkin orang berubah, sebanyak mungkin orang bercita-cita untuk mengembalikan, menegakkan kembali konstitusi itu melalui berbagai undang-undang, kebijakan dan sebagainya, sehingga kesejahteraan rakyat itu makin terwujud. Kira-kira itu. Masih nanti mungkin kita akan bahas banyak sukses story. Saya punya teman Mas Awan tuh, dia punya sukses story koperasi simpan pinjam di Kalbar kalau nggak salah, yang besar sekali, luar biasa. Kita mengharapkan, jadi saya optimis dah ya, ini gerakan ini kalau disuarakan terus, insya Allah akan menjadi akan memenuhi cita-cita founding fathers kita untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Iya kan Mas Teguh? Oke, luar biasa, banyak sekali contoh-contoh, dan tentunya pemirsa PKTV sudah mulai terbuka terkait apa sebenarnya yang akan kita ingin bahas nantinya, dan bagaimana contoh-contoh tadi adalah salah satu merupakan alasan kenapa Yayasan Proklamator Bung Hatta ini sangat penting menggulirkan isu-isu ekonomi di Indonesia, dan tentunya juga berbekal pada sosok Bung Hatta yang memang sebagai bapak koperasi Indonesia. Nah, Pak Ezrinal, waktu sudah mulai di penghujung acara. Saya ingin kira-kira dalam waktu dekat ini atau dalam harapan dari program yang nantinya akan kita gulirkan ke depan seperti apa, Pak? Mungkin secara singkat, silakan. Iya, harapan saya tentu saja acara ini bisa secara luas diterima oleh banyak pihak. Jadi sebetulnya acara ini juga koperasi juga ini ya. Koperasi juga prinsipnya. Jadi makin banyak yang terlibat, baik pakar, narasumber, teman-teman di parpol, akademisi, masyarakat luas, aktivis-aktivis dan sebagainya,
ikut berpikir, menyumbangkan pikiran, kemudian terjadi semangat yang bersama. Saya yakin ya, semangat pembelaan kepada rakyat tuh ada pada setiap orang ya. Apalagi mereka yang kelompok elit ya, elit partai maupun akademisi maupun ekonom dan sebagainya. Tentu mereka semua itu memikirkan rakyat ini. Nah, ini bagaimana pemikiran ini kita wadahi dengan acara ini salah satunya ya. Kemudian kita bedah, kemudian kita mudah-mudahan terbangun visi, rencana-rencana yang baik ke depan, yang prinsipnya adalah prinsip koperasi ya, kerjasama, tolong menolong, saling memikirkan, bantu membantu. Insya Allah nanti ini menjadi suatu gerakan moral ya, gerakan moral yang untuk persatuan bangsa dan untuk rakyat kita semua. Mungkin itu saja Mas Teguh ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ezinal Aziz, Sekretaris Umum Yayasan Proklamator Bung Hatta. Cukup sekian dulu pertemuan kita pada talkshow kita edisi kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di edisi yang lain lagi. Terima kasih Pak Ezinal. Baik pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa PKTV, demikian dialog kita di Demokrasi Ekonomi Indonesia. Kita sudah memulai ya program ini untuk ke depan dengan mengundang berbagai macam narasumber yang sangat ahli di bidangnya, para pakar-pakar ekonomi Indonesia. Tentunya Anda harus ikut berpikir dan kalau bisa malah bergabung bersama Yayasan Proklamator Bung Hatta ini untuk sama-sama memperbaiki bangsa ini. Saya Teguh Suharjono bersama seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Beneh.